Saya mengutip referensi dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah buah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, buah karya kedua, yang mana saya kutip di halaman 14 paragraf pertama baris keempat. Ketika Al-Zaitun mengumandangkan lagu dengan salam versi bahasa Ibrani Yahudi, Salom, atau yang lebih kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, Bang Ihsan, Bang Reza. Tentu, boleh. Tentu. Fadhal Kiai, fadhal. Saya pernah mendengar bahwa visi dan misi PP Pondok Pesantren Al-Zaitun itu kan perbaikan kualitas pendidikan, pengembangan budaya toleransi, perdamaian menuju masyarakat cerdas dan masyarakat yang damai. Nah, saya mau bertanya, apa arah dan tujuan Pondok Pesantren Al-Zaitun? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suaranya boleh diperkencang, Bang Ihsan, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya baik, kalau bisa juga sambil duduk. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, takut cangkel. Ya, ini udah jelas ya suaranya ya? Jelas. Ya, ini buat pembuka aja dulu. Jadi motonya Ma'had Al-Zaitun itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Ya Reza, begitu ya? Nah, jadi tadi motonya itu. Jadi tujuan pendidikannya itu ya di sana adalah secara formal. Ini saya bicara tentang secara formal pesantrennya itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Nah, jadi sampai saya lulus memang dirasakan tentang toleransi dan perdamaian gitu ya. Dan itu memang sebagian besar kita juga akan dididik untuk menjadi manusia-manusia yang toleransi. Karena kami di sana itu memang kalau kayak Fazil bilang memang secara eksplisit nggak dibilang kalau di Al-Zaitun itu menganut mazhab tertentu. Tetapi di Al-Zaitun itu dalam ibadahnya, sholat, puasa dan lain-lainnya semuanya kita mengaplikasikan dari referensinya adalah Imam Syafi'i itu, atau kita belajar dari kitab Bulughul Mahram, semuanya pengaplikasiannya begitu. Nah, sekian dari saya. Coba Ustadz Reza dijawab bagaimana? Ya, memang moto besar Al-Zaitun itu memang pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi serta pengembangan budaya perdamaian. Itu saya pribadi langsung aja saya bilang saya nggak tahu tujuan dan arahnya itu mereka kemana. Karena bagi saya itu konsepnya konsep mentah tentang toleransi maupun perdamaian. Itu yang saya lihat. Kalau misalnya dulu selama jadi santri itu bagus, moto itu kan keren banget. Keren banget. Artinya apa? Kepinginnya Al-Zaitun itu merangkul semua, bukan hanya semua etnis ya, bukan hanya semua Bhinneka Tunggal Ika, tapi memang semua agama pengen dirangkul. Makanya Bang Ihsan juga paling tahu di sana ada satu nama gedung asrama, namanya Gedung Persahabatan. Namanya Gedung Persahabatan. Gedung asrama itu ada asrama Al-Fajar, ada asrama Al-Madani, ada asrama Persahabatan khusus untuk yang ikhwan. Dan Gedung Persahabatan ini sebagai simbol bahwasanya Al-Zaitun itu betul-betul toleran dan Al-Zaitun itu betul-betul pusat ataupun sentral dari toleransi lah, baik itu antar agama maupun antar etnis. Sehingga isunya ketika itu, walaupun saya nggak pasti bisa cross check karena posisi masih menjadi santri ketika itu. Jadi ketika itu juga isunya beberapa petinggi-petinggi agama itu ya ikut nyumbang seperti itu. Ya, itu sebagai simbol. Ya, sebagai simbol dulu. Jadi secara
Mohon maaf sedikit dipotong. Kami kan belum tahu nih dari mulai Bang Ihsan sampai Bang Juragan Kopi dari tahun berapa ke tahun berapa dan alumni ke berapa. Oh iya, Kami betul. juga mau tahu. Ya, barangkali mungkin mohon maaf banget ini para kiai apa namanya Kang Anom ataupun Ustaz KNG mungkin bisa kasih kesempatan untuk Bang Ihsan ataupun saya 5 atau 7 menit seperti itu ya sebelum kita masuk ke tanya jawab mungkin ya. Selama di sana, kemudian dari tahun berapa ke tahun berapa, perannya di sana sebagai apa mungkin ya, supaya nggak langsung ke materi barangkali bisa. Seperti itu hanya usul. Monggo. Silakan dari Bang Ihsan. Silakan. Reza aja duluan, nggak apa-apa, langsung aja. Baik, sebelum tadi kembali kepada apa sebenarnya tujuan Al Zaitun itu kan dari terciptanya visi dan visi ataupun moto besar tadi ya. Nah, jadi perkenalkan semuanya memang Ana Juragan Kopi, jadi akunnya aja Juragan Kopi, tapi mudah-mudahan lah ya kan. Amin. Mudah-mudahan karena Ana memang dari Gayo Ustaz. Jadi para kiai dari Takengon Aceh. Namanya Reza Fahlevi. Jadi di sana itu tahun 2002 Ana masuk angkatan keempat. Ya, 2 angkatan terpaut dengan Bang Ihsan. Bang Ihsan angkatan kedua. Kemudian selesai tahun 2008. Ya, tahun 2008 kita sama-sama semuanya dari koordinator Jakarta Utara berangkatnya. Kemudian peran saya juga selama di Al Zaitun ya, selain sebagai pelajar juga terlibat dalam organisasi pelajar Al Zaitunnya lah, terutama di Badal Imam. Nah, ini kemarin yang kalau ada Fadil di sini kayaknya makin seru nih ya. Itu yang sangat menyenangkan. Badal Imam. Itu kayaknya seru itu yang dia katakan imam, posisi imam dan sebagainya. Jadi Ana di tahun terakhir itu tahun 2008 lah itu diberikan mandat untuk menjadi ketua Badal Imam di Al Zaitun. Jadi ketua Badal Imam di Al Zaitun ya kurang lebihnya mengatur semua tata cara peribadatan di Al Zaitun lah. Ya, peribadatan santri terutama ya, proses ibadah. Bahkan nanti kalau mau tanya dulu pernah azan gitu nggak? Kayaknya saya paling mahir kalau azan yang kata mereka tuh azan Bilal. Azan Bilal karena itu sudah ada di zaman kami, di zaman saya itu sudah. Saya sudah ada. Baik, belum ada di zaman saya. Oh, udah ya? Belum. Belum ada ya, belum ada ya. Oh. Ya. Itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu singkat saja. Kemudian juga saya juga di sana itu selain di sana kan di sana juga ada IPA IPS kalau misalnya kayak sekarang pembagian ya. IPA IPS juga ada. Kemudian yang uniknya di sana juga ada kelas khusus olahraga namanya. Jadi ada KKO. Ya, jadi kelas khusus. Betul, itu Bang Ihsan itu KKO, termasuk juga saya, cuman bukan di bola, di badminton. Yeah. Jadi di badminton kita itu ada kelas khusus olahraga yang nggak ngikutin jamnya jam normal santri biasa. Jadi kita kebanyakan main di lapangannya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke topik tujuan Al Zaitun ya, karena memang kalau misalnya kita mau jujuran di sini, karena posisi kita sebagai santri itu otomatis nggak tahu menau ya, karena kita itu bukan playmaker sama sekali. Kita itu hanya objek objek instansi pendidikan yang namanya Al Zaitun ya. Kemudian dia punya moto sekian, dia punya moto ini ya, sehingga moto itu pun seingat saya itu nggak pernah diajarkan apa sih pendalaman dari moto itu ataupun dari tujuan Al Zaitun itu. Ya memang garis plang besar gitu aja. Pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi serta pengembangan budaya perdamaian sudah selesai. Adapun yang mungkin cukup berkesan bagi saya selama di sana itu ada satu moto yang cukup bagus dan nampaknya cukup bisa masuk akal sampai sekarang. Itu setiap kali mereka ceramah, setiap kali kop surat di bawahnya itu, kop surat itu ada tanda mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, itu 1% cukup oke. Ya, adapun tentang moto besarnya Al Zaitun itu memang dijelaskan
secara selintas ketika orientasi. Karena di sana memang ada masa orientasi ya. Masa orientasi, cuman namanya masa orientasi tidak detail menerangkan apa tujuan, visi dan misinya, yang hanya panjang lebar dijelaskan itu sekelumit kegiatan nanti selama menjadi santri di Al Zaitun. Kurang lebih seperti itu para kiai. Baik, terima kasih. Dilanjut oleh Bang Ihsan sekarang, dari tahun berapa awal masuk dan apakah ada kesamaan di zaman? Saya mengutip referensi dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah buah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, buah karya kedua, yang mana saya kutip di halaman 14 paragraf pertama baris keempat. Ketika Al Zaitun mengumandangkan lagu dengan salam versi bahasa Ibrani Yahudi, Salom, atau yang lebih kita sebut sebagai bahasanya apa itu? Heaven Salom. Di mana di sini saya mendapatkan referensi dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah di paragraf ke pertama baris keempat, waqala fil Anwar, dikatakan dalam kitab Anwar, wa yaqta bitakfiri, cukup seorang bisa dikatakan ingkar. Siapa yang bisa dikatakan ingkar? Wa kullu fa'ilin fi'lin, setiap orang yang melakukan talayas duru illa bil kafir, tidak bersumber kecuali dari orang kafir. Jadi nanti kesannya mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan itu dibacakan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang notabene diikuti oleh seluruh santri dan jamaah. Yang ini akan mengkhawatirkan, jadi akan diperbolehkannya hal-hal seperti itu terjadi, yang kemudian ini menjadi dampak yang tidak baik pada akidah. Kalau itu dikatakan toleransi, maka toleransi tidak harus membuat seorang buta dan lupa tentang posisinya. Seperti perjalanan tentang Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Buya Hamka suatu hari tetangganya sedang mengadakan Natal atau Natal ya. Kemudian beliau berkata selamat, tidak menggunakan selamat Natal tapi hanya selamat. Dan ini dengan terang-terangan melagukan, bahkan di tengah-tengah jamaah pada saat itu. Mangga silakan tafadhol. Mau jawab apa? Saya setuju. Aduh, gue udah capek-capek ngomong ini, mana udah kayak ngomong report lagi. Mau jawab apa? Memang itu lah kita berdua di saya sama Reja nih itu enggak ya, makanya Fazil satu-satunya cari aja di TikTok. Coba kalau nggak akan ketemu juga anak-anak yang kayak Fazil, itu cuma minoritas gitu di Al Zaitun tuh, yang kayak Fazil tuh. Gak jadi, betul. Kurang lebih yang begitu itu orang tuanya terafiliasi dengan yang apa yang diajarkan sama Syekh. Jadi kalau mayoritas kita ini justru pandai ini gitu, nanti setelah kita dewasa gitu responnya. Tapi di zaman Bang Ihsan dan zaman Bang Reja udah ada belum salom seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, karena mungkin Ya. Jadi ini masuknya nanti makanya tadi mungkin anak bilang paling cocok itu memang beberapa angkatan itu tuh ya. Disatukan, kemudian ditelusuri di angkatan siapa nih awalnya. Apa namanya? Di nyanyi ya, elehem yang nggak jelas.